Kok bisa? Kok bisa? Udah ikut-ikutan, malah klaim ritual Malaysia usai pertandingan lebih menyentuh daripada tanah airku. Gila, gila. Tak tahu malu, Malaysia klaim ritual menyanyikan lagu kebangsaan lebih sakral dari Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semua itu gratis, jadi tunggu apa lagi? Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Malaysia kembali menjadi sorotan negatif setelah pernyataan kontroversial terkait ritual menyanyikan lagu kebangsaan mereka usai pertandingan di Piala AFF 2024. Pernyataan tersebut membandingkan lagu kebangsaan Malaysia dengan lagu Tanah Airku yang biasa dikumandangkan oleh timnas Indonesia setelah bertanding. Mereka mengklaim ritual mereka lebih sakral, sebuah pernyataan yang memicu gelombang kritik, khususnya dari masyarakat Indonesia. Kebiasaan klaim Malaysia yang kontroversial. Bukan kali pertama Malaysia membuat kontroversi dengan klaim budaya. Negeri jiran ini telah lama dikenal dengan kebiasaan mengklaim karya budaya Indonesia sebagai miliknya. Contoh yang paling terkenal adalah klaim terhadap batik, reok Ponorogo, wayang kulit, hingga kuliner khas seperti rendang yang telah diakui dunia sebagai milik Indonesia. Dalam kasus kali ini, pernyataan terkait lagu kebangsaan mereka dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap budaya dan tradisi Indonesia. Hal ini semakin menguatkan stigma bahwa Malaysia seringkali berusaha mendapatkan pengakuan dengan cara yang tidak terpuji, yakni mengklaim karya budaya negara lain, alih-alih menciptakan sesuatu yang orisinal. Reaksi dari Indonesia dan internasional, pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan netizen Indonesia. Media sosial dipenuhi komentar pedas yang menyoroti sikap Malaysia yang dianggap tidak memiliki rasa malu. Mereka memang sudah terkenal hobi mengklaim. Ini cuma satu lagi bukti bahwa mereka tidak kreatif dan tidak punya identitas budaya sendiri, tulis salah satu pengguna media sosial. Reaksi keras juga datang dari sejumlah kalangan internasional. Beberapa pengamat budaya menilai tindakan Malaysia ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual dan tradisi negara lain. Ada juga yang menyebut Malaysia sebagai negara yang krisis identitas karena terus-menerus mengandalkan budaya luar untuk membangun citranya. Sejarah klaim Malaysia atas budaya Indonesia. Malaysia memang sudah berkali-kali terlibat dalam perseteruan dengan Indonesia terkait klaim budaya. Beberapa di antaranya. 1. Batik UNESCO telah mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2009. Namun Malaysia tetap bersikeras mengklaim bahwa batik adalah bagian dari budaya mereka. 2. Wayang kulit. Wayang kulit yang telah menjadi simbol seni pertunjukan tradisional Indonesia selama berabad-abad juga pernah diklaim Malaysia. Klaim ini menuai kritik luas dari para seniman dan budayawan. 3. Reok Ponorogo. Salah satu klaim paling kontroversial adalah terhadap reok Ponorogo, seni pertunjukan tradisional Jawa Timur. Malaysia bahkan pernah memasukkan reok dalam promosi pariwisata mereka sebagai warisan budaya Malaysia. 4. Rendang. Kuliner khas Sumatera Barat ini diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Namun, Malaysia juga mengklaim rendang sebagai bagian dari kuliner tradisional mereka. Makna lagu Tanah Airku bagi Indonesia. Lagu Tanah Airku karya Ibu Sud memiliki makna mendalam bagi rakyat Indonesia. Lagu ini bukan sekadar nyanyian, tetapi ungkapan cinta terhadap tanah air. Dalam konteks olahraga, lagu ini sering diperdengarkan sebagai bentuk penghormatan dan kebanggaan atas perjuangan para atlet yang mengharumkan nama bangsa. Klaim Malaysia bahwa ritual menyanyikan lagu kebangsaan mereka lebih sakral dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai luhur yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Banyak pihak menyebut klaim ini tidak berdasar dan menunjukkan kurangnya rasa hormat Malaysia terhadap tradisi negara tetangga. Kritik terhadap Malaysia. Kebiasaan Malaysia mengklaim budaya negara lain telah menjadi bahan pembicaraan di tingkat internasional. Banyak yang menyebut tindakan ini sebagai tanda kurangnya kreativitas dan orisinalitas. Bahkan, beberapa pengamat menyatakan bahwa Malaysia terlihat seperti negara yang tidak memiliki identitas budaya karena terus-menerus mencoba mengambil budaya dari negara lain.
Malaysia harus mulai belajar menghargai karya budaya negara lain. Dunia melihat apa yang mereka lakukan, dan ini hanya mencoreng citra mereka sendiri, kata seorang pakar budaya dari Eropa. Kontroversi ini menunjukkan bahwa klaim budaya bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga penghormatan terhadap identitas nasional suatu negara. Malaysia, dengan segala kontroversinya, terus menjadi sorotan karena kebiasaan mengklaim yang dianggap tidak etis. Bagi Indonesia, kasus ini adalah pengingat bahwa warisan budaya harus terus dijaga dan dilindungi. Selain itu, penting untuk memperkuat pengakuan internasional atas budaya Indonesia agar tidak lagi menjadi sasaran klaim pihak lain. Kontroversi antara Malaysia dan Indonesia tidak hanya terbatas pada ranah budaya, tetapi juga merembet ke dunia olahraga, khususnya sepak bola. Malaysia sering membanggakan diri sebagai negara dengan kualitas sepak bola lebih baik dibanding Indonesia. Namun, klaim tersebut kerap bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Indonesia dan lompatan besar di sepak bola Asia. Timnas Indonesia saat ini tengah menunjukkan performa yang semakin menjanjikan di kancah internasional. Salah satu pencapaian besar adalah keberhasilan mereka melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah prestasi yang belum pernah dicapai oleh Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari strategi proyek naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Beberapa pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi, seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh, telah menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Strategi ini membawa timnas ke level permainan yang lebih kompetitif, bahkan menjadi perbincangan di media olahraga Eropa. Malaysia meniru langkah Indonesia. Ironisnya, Malaysia yang sering mengklaim memiliki kualitas lebih baik, kini terlihat meniru langkah Indonesia dengan mengadopsi program naturalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Malaysia gencar mendatangkan pemain keturunan atau pemain asing untuk memperkuat skuad mereka. Langkah ini mencerminkan pengakuan tak langsung bahwa Indonesia telah menjadi pelopor dalam strategi pengembangan tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Namun, meskipun Malaysia mengikuti jejak Indonesia, hasil yang mereka raih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Sementara Indonesia terus melangkah maju dengan hasil yang positif, Malaysia masih kesulitan bersaing di kompetisi tingkat tinggi. Klaim tanpa dasar Malaysia. Klaim Malaysia bahwa mereka memiliki kualitas lebih baik seringkali tidak didukung fakta. Berikut beberapa perbandingan nyata yang membantah klaim tersebut. 1. Prestasi di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia saat ini masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Malaysia gagal melangkah sejauh itu. Ini menunjukkan bahwa level permainan timnas Indonesia telah melampaui Malaysia dalam hal kompetisi internasional. 2. Exposure internasional. Timnas Indonesia menjadi sorotan media internasional berkat program naturalisasi dan peningkatan kualitas pemainnya. Sebaliknya, nama Malaysia jarang disebut dalam pembicaraan tentang sepak bola Asia, apalagi di Eropa. 3. Pengembangan pemain muda. Indonesia semakin serius dalam mengembangkan pemain muda, dengan keberhasilan timnas U20 dan U23 yang beberapa kali menunjukkan performa menjanjikan di level Asia Tenggara dan Asia. Malaysia, meskipun memiliki akademi dan liga domestik, belum mampu melahirkan generasi pemain yang bisa bersaing di level internasional. Reaksi netizen dan media. Klaim sepihak Malaysia sering menjadi bahan olok-olok di media sosial. Netizen Indonesia menyebut Malaysia hanya pandai berbicara tanpa menunjukkan bukti nyata. Mereka selalu bilang lebih baik, tapi kenyataannya mereka cuma bisa ikut-ikutan strategi kita, tulis seorang netizen. Bahkan, beberapa media olahraga di Asia Tenggara menyebut bahwa langkah Malaysia meniru strategi Indonesia adalah pengakuan bahwa mereka tertinggal dalam pengembangan sepak bola. Indonesia tetap fokus pada, sementara Malaysia sibuk mengklaim keunggulan yang tidak nyata, Indonesia terus fokus pada peningkatan prestasi. Proyek naturalisasi hanyalah salah satu dari banyak langkah strategis yang dijalankan PSSI. Selain itu, Indonesia juga memperkuat kompetisi domestik dan meningkatkan infrastruktur sepak bola untuk memastikan regenerasi pemain terus berjalan. Prestasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya membanggakan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mulai diperhitungkan di level Asia. Dengan dukungan kuat dari pemerintah, federasi, dan masyarakat,
Indonesia memiliki peluang besar untuk terus melangkah maju, bahkan hingga ke panggung dunia. Kesimpulan, klaim Malaysia bahwa mereka lebih baik dari Indonesia dalam sepak bola tidak lebih dari retorika kosong yang tidak didukung fakta. Realitas menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada di jalur yang lebih baik, dengan prestasi yang membuktikan kualitas mereka di kancah internasional. Bagi Indonesia, yang terpenting adalah tetap fokus pada pembangunan sepak bola nasional dan tidak terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. Sementara itu, Malaysia mungkin perlu bercermin dan mulai bekerja keras untuk mencapai level yang mereka klaim miliki. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.